Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Febiani Parwati dari Lokal IATB 24 NIM 240103020060. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa materi yang sudah saya rangkum mengenai ujian akhir semester pada mata kuliah Madzhabut Tafsir yang diampu oleh Bapak Najib. Jadi yang pertama itu Madzhabut Tafsir, berarti al-ikhtilaf. Al-ikhtilaf itu ada at-tanaqud atau kontradiktif, maksudnya itu kanan kiri. Kalau nya at-tanawwu' itu artinya variatif, misal kuning, hijau, biru dan lain-lain. Jadi ada periode pertama itu sebelum kodifikasi Al-Qur'an fil qiraat, yaitu Al-Qur'an diturunkan dalam 7 huruf atau 7 qiraat. Nah, itu tanawwu'. Contohnya fatabayyanu menjadi fatasabbatu. Nah, itu ikhtilaf pada masa Nabi. Lalu kodifikasi dalam masa Utsman itu tujuannya untuk menyamakan, yaitu al-aslu fil qiraah atau riwayah. Adanya riwayat, sahabat minta verifikasi kepada Nabi. Terus periode kedua itu tafsir bil ma'sur, ada ahkam, ada lugawi. Jadi Nabi sudah tidak ada lagi untuk para sahabat itu meminta verifikasi. Jadi kan bil ma'sur itu atau riwayat itu adalah Quran dan Sunnah. Nah, tafsir Al-Quran bil Quran itu ada 2 syarat. Yang pertama, Rasul menunjuk langsung letak ayat, terus posisi ayat itu berdampingan. Kita lanjut ke periode ketiga, itu Al-Aqidah atau tafsir bir-Ra'yi. Nah, pada masa inilah muncul perbedaan teologis seperti Mu'tazilah, Jabariyah, dan lain-lain. Bir-Ra'yi itu adalah bidunil ilm atau bil hawa. Nah, menurut hadis At-Tirmizi, man fassarul Quran bi-ra'yihi. Periode keempat itu ada menurut Manna Al-Khalil, itu ada 2, as-sufi falsafi Nazori dengan as-sufi isyari. Keduanya sama-sama berlandaskan tasawuf. Kalau Nazori itu meninggalkan makna zahir, kalau isyari tidak meninggalkan makna zahir. Kalau tafsir sama dengan takwil itu berarti biroi. Ada 2, ada ba'id, ada qorib. Kalau ba'id contohnya tafsiran An-Nasr ayat 1, Ibnu Abbas menafsirkannya bahwa itu berarti ajal Nabi sudah dekat. Terus kalau qorib, yadullah fawqa aidihim. Yadullah itu atau tangan Allah itu diartikan sebagai kuasa. Jadi tidak ada pada masa Nabi itu mengatakan yadullah itu kuasa Allah, tapi itu tafsiran. Fil Quran wa ma haulal Quran. Mengapa muncul madzhabut tafsir? Itu ada pertama faktor internal, yaitu yang pertama kondisi objektif teks Al-Quran yang memiliki kemungkinan banyak penafsiran. Contohnya wamsahu biru'usikum, bi-nya itu kan banyak tafsiran. Terus yang kedua kondisi objektif Al-Quran yang memiliki varian bacaan. Yang kedua faktor eksternal, itu perbedaan latar belakang sosial penafsir yang mempengaruhi tafsiran. Terus latar belakang keilmuan para penafsir. Terus perbedaan metodologi yang dipakai. Terus perbedaan paradigma. Terus kita masuk ke materi pertama yang bahas tentang tafsir pada masa sahabat. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat itu menjadi rujukan utama dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Mereka memiliki kelebihan karena hidup bersama Nabi, mengetahui sebab turunnya ayat, dan memahami bahasa Arab secara langsung. Tafsir pada masa ini masih disampaikan secara lisan dan belum dibukukan atau dijadikan mushaf. Maka perkembangannya didorong oleh semakin luasnya wilayah Islam dan munculnya berbagai persoalan baru yang membutuhkan penjelasan dari Al-Quran sendiri. Selanjutnya pada masa tabi'in, tradisi tafsir yang diwariskan para sahabat mulai berkembang lebih luas. Jadi para tabi'in tidak hanya meriwayatkan penafsiran dari sahabat, tapi juga mulai menggunakan ijtihad dalam batas tertentu untuk menjawab persoalan yang muncul di masyarakat. Lalu pada masa inilah muncul berbagai pusat kajian tafsir seperti Mekkah, Madinah, dan Irak. Dan juga mulai masuk pula kisah-kisah Israiliyat ke dalam sebagian penafsiran. Terus materi berikutnya adalah tafsir bil ma'sur. Nah, tafsir ini merupakan metode penafsiran yang bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi, qaul sahabat, pendapat sahabat, dan tabi'in. Jadi pada masa Rasulullah hidup sendiri, beliau sendiri sering menjelaskan ayat-ayat yang belum dipahami para sahabat. Lalu sesudah beliau wafat, maka para sahabat itu mulai melanjutkan tradisi tersebut, kemudian diteruskan oleh generasi tabi'in. Seiring perkembangan zaman, lalu tafsir bil ma'sur mulai dibukukan dan mencapai puncaknya melalui karya Ibnu Jarir At-Tabari yang menjadi salah satu rujukan penting dalam ilmu tafsir. Selanjutnya ada tafsir bir-ra'yi. Nah, tafsir bir-ra'yi ini menggunakan ijtihad
akal, dan penalaran dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, namun tetap berdasarkan kaidah ilmu tafsir. Para ulama membedakan antara ra'yu yang terpuji atau mahmudah dan ra'yu yang tercela atau madmumah. Kalau yang terpuji itu penafsiran yang dilakukan dengan ilmu dan metodologi yang benar, serta kalaunya yang tercela tadi itu adalah penafsiran yang hanya berdasarkan pendapat pribadi saja tanpa dasar yang kuat. Oleh karena itu, penggunaan akal dalam tafsir itu sebenarnya diperbolehkan selama tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip seperti keilmuan yang memumpuni atau batasan akal, pemikiran. Terus kita masuk ke materi itu sejarah tafsir Syiah. Nah, jadi tafsir Syiah adalah penafsiran Al-Quran yang berkembang dalam tradisi Syiah, yang dimana Ahlul Bait atau keluarga Nabi itu dianggap memiliki otoritas utama dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran. Terus perkembangannya dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama ada fase formatif pada abad 1-2 Hijriyah, maka pada masa ini tafsir masih disampaikan secara lisan dan banyak bersumber dari Ali bin Abi Thalib serta para imam Ahlul Bait. Kedua, fase kodifikasi pada abad 3-5 Hijriyah, yaitu fase yang muncul kitab-kitab tafsir yang disusun secara sistematis seperti Tafsir Al-Qumi dan Tafsir Al-Ayashi. Terus yang ketiga, fase integrasi dan perkembangan yang berlangsung sejak abad ke-6 Hijriyah hingga sekarang. Nah, jadi pada masa ini tafsir Syiah mulai memadukan riwayat, akal, filsafat, dan tasawuf sehingga menjadi lebih luas dan kontekstual. Dan karakteristik utamanya yang ada dalam tafsir Syiah ini itu menempatkan para imam sebagai otoritas penafsiran sehingga menggunakan metode takwil untuk menggali makna batin ayat, serta banyak dikaitkan dengan doktrin imamah. Nah, juga dalam perkembangannya muncul pendekatan rasional yang memanfaatkan akal dalam memahami Al-Quran. Selanjutnya materi Syiah Zaidiyah. Nah, Syiah Zaidiyah dikenal sebagai kelompok Syiah yang paling moderat dan memiliki banyak kesamaan dengan Ahlus Sunnah. Dalam penafsiran Al-Quran, mereka menggabungkan antara riwayat dan pendekatan rasional. Mereka juga lebih menekankan makna lahiriahnya dan menggunakan pendekatan bahasa serta sejarah dalam memahami Al-Quran. Meskipun memiliki pandangan khusus mengenai imamah atau kepemimpinan, secara umumnya metode tafsir penafsir Syiah Zaidiyah ini mereka cenderung moderat dan tidak terlalu berbeda jauh dengan metode tafsir yang berkembang di kalangan Sunni. Jadi kan Syiah itu mengagungkan Ahlul Bait. Terus Syiah Zaidiyah itu cenderung moderat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak se ekstrim Syiah-Syiah lainnya seperti Syiah Imamiyah. Terus ke karakteristik tafsir Syiah Zaidiyah, itu ada moderat dengan metodologi Sunni, cenderung bil maksur, terus menekankan makna zahir, namun tetap secara rasional, dan didukung oleh analisis linguistik dan pendekatan ilmiah. Kalau sumbernya itu ada Al-Quran, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, terus serta riwayat Imam Ahlul Bait dan akal ijtihad. Terus materi selanjutnya itu membahas tafsir kalam atau tafsir teologis. Nah, secara sederhananya tafsir kalam itu adalah penafsiran Al-Quran yang lebih menekankan pada pembahasan masalah akidah dan ketuhanan seperti sifat-sifat Allah, takdir, serta kebebasan manusia. Dalam corak tafsir ini, para mufasir tidak hanya menggunakan dalil dari Al-Quran dan hadis, tapi juga menggunakan argumentasi akal. Terus kemunculannya sudah pasti tidak lepas dari munculnya berbagai aliran teologi dalam Islam seperti Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan lainnya. Nah, perbedaan pandangan di antara kelompok-kelompok tersebut membuat ayat-ayat Al-Quran ditafsirkan untuk memperkuat pandangan teologis masing-masing. Ciri utamanya adalah penggunaan pendekatan rasional, pembahasan yang mendalam tentang persoalan akidah, serta metode dialog atau perbandingan pendapat sebelum menentukan kesimpulan. Karena itu, tafsir kalam sering kali memuat perdebatan antar berbagai mazhab teologi. Dan dalam sejarah perkembangannya, tafsir kalam mengalami beberapa periode.
Jadi ada pada masa klasik, corak ini mulai berkembang seiring munculnya berbagai aliran ilmu kalam. Lalu masa pertengahan, tafsir kalam mencapai masa kejayaannya dengan lahirnya karya-karya besar. Tokoh paling penting di antaranya adalah Az-Zamakhsyari dengan kitab Al-Kasyaf yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Mu'tazilah, serta Fakhruddin Ar-Razi dengan kitab Mafatihul Ghaib bercorak Asy'ariyah. Nah, jadi kedua tokoh ini memberikan kontribusi besar dalam perkembangan ilmu tafsir. Terus di era modern, perkembangan tafsir kalam tidak lagi terfokus pada perdebatan mazhab, tapi juga lebih diarahkan untuk menjawab persoalan-persoalan zaman modern, seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridha yang berusaha menggabungkan antara ajaran Islam dengan pendekatan rasional agar lebih relevan dengan perkembangan masyarakat. Terus berikutnya adalah tafsir sufi. Nah, tafsir sufi itu merupakan penafsiran Al-Quran yang berfokus pada makna batin, nilai spiritual, dan isyarat-isyarat yang terkandung di balik teks ayat. Tafsir ini lahir seiring berkembangnya dunia tasawuf, namun pada awalnya tasawuf lebih menekankan kehidupan zuhud dan penyucian diri. Namun seiring waktu berkembang menjadi kajian yang lebih mendalam hingga melahirkan tafsir bercorak sufi. Ciri utamanya adalah menggunakan penafsiran isyari atau simbolik yang menekankan pengalaman spiritual, ilham, serta kebersihan hati dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan dalam sejarahnya, tafsir sufi berkembang sejak masa sahabat dan tabi'in, lalu semakin maju pada abad kedua hingga ketiga Hijriah, dengan tokoh seperti Sahlut Tustari, yang pada periode berikutnya muncul tokoh-tokoh besar seperti Al-Qushairi, As-Sulami, Ibnu Arabi, hingga Jalaluddin Ar-Rumi. Terus, perkembangan tafsir fikhi. Perkembangan tafsir fikhi itu, tujuannya tafsir fikhi itu adalah menggali dan menetapkan hukum Islam yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ruang lingkupnya itu cukup luas, seperti hukum ibadah, sholat, dan puasa, hukum muamalah seperti jual beli, hukum keluarga seperti pernikahan dan warisan, hukum pidana, hukum ketatanegaraan, hingga hubungan internasional. Nah, jadi perkembangannya itu ada sejak masa Rasulullah. Pada masa itu, penafsiran ayat hukum langsung dijelaskan oleh Nabi sendiri, sehingga tidak terjadi banyak perbedaan pendapat. Namun sesudah Rasul wafat, para sahabat mulai melakukan ijtihad untuk menjawab persoalan-persoalan baru. Maka dari sinilah berkembang berbagai metode penafsiran hukum yang kemudian melahirkan mazhab-mazhab fikih. Terus kita lanjut saja langsung ke tafsir falsafi. Tafsir falsafi itu berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Pada saat banyaknya filsafat Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Namun masuknya pemikiran Plato dan Aristoteles sendiri itu mempengaruhi cara sebagian ulama memahami Al-Quran. Jadi tokoh-tokoh tafsir falsafi ini ada Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rushd yang punya kontribusi besar dalam perkembangan pemikiran filosofis Islam. Dan fokus utamanya itu biasanya membahas persoalan tentang Tuhan, akal, jiwa, hakikat wujud, hubungan manusia dengan alam, dan berbagai persoalan metafisika lainnya. Nah, walaupun pernah mendapat kritikan karena dianggap terlalu ro'yu atau mengandalkan akal, maka tafsir falsafi ini tetap menjadi bagian penting dalam khazanah tafsir karena menunjukkan adanya dialog antara wahyu dan rasio. Selanjutnya itu adalah tafsir ilmi. Nah, tafsir ilmi merupakan corak penafsiran Al-Quran yang menggunakan ilmu pengetahuan dan temuan sains untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat yang berkaitan dengan alam semesta. Maka para mufasir ilmi meyakini bahwa Al-Quran tidak hanya berisi petunjuk keagamaan, tapi juga mengandung isyarat-isyarat ilmiah yang dapat dibuktikan melalui penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan perkembangannya itu ada yang memiliki akar sejak masa ulama Fakhruddin Ar-Razi dan Al-Ghazali. Namun puncak perkembangannya itu ada pada abad ke-19 dan ke-20. Salah satu contoh tokoh yang terkenalnya adalah Tantawi Zauhari. Melalui karyanya Al-Jawahir fi Tafsiril Qur'anul Karim. Nah, tafsir ilmi juga pastinya menuai kritikan karena teori sains dapat berubah seiring perkembangan zaman. Oleh karena itu, tafsir ilmi perlu digunakan secara hati-hati agar tidak
memaksakan teori ilmiah tertentu ke dalam ayat Al-Quran. Terus yang terakhir itu materi mengenai sejarah perkembangan tafsir era modern. Nah, tafsir era modern merupakan penafsiran Al-Quran yang berkembang sejak abad ke-19 hingga sekarang, dengan pendekatan yang lebih rasional, kontekstual, dan responsif terhadap tantangan, kebutuhan, persoalan yang ada di masyarakat. Kemunculannya dipengaruhi oleh kolonialisme Barat, kemunduran Islam, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Para ulama merasa perlu menghadirkan penafsiran yang mampu menjawab tantangan zaman. Tokoh pentingnya ada Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Rida. Nah, mereka-mereka ini mendorong penggunaan akal, ijtihad, dan pemikiran kritis dalam memahami Al-Quran. Ciri utamanya adalah bahasanya lebih mudah dipahami, itu menghubungkan ayat dengan kondisi kehidupan nyata, serta berusaha memberikan solusi terhadap persoalan sosial, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Nah, jadi dengan demikian, tafsir modern berupaya menjaga agar nilai-nilai Al-Quran tetap relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat masa kini.